Generation, sebelum mulai ibadah pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai sepanjang ibadah kami Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan, Kak Faren yang akan memberitakan firman yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami dapat merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi singgah di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi singgah di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi singgah di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Shalom di Generation, kembali kita bertemu minggu ini. Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang baik. Mungkin ada beberapa anak yang masih menghadapi PTS. Ayo semangat menghadapi PTS yang ada. Tetapi di minggu pagi ini, mari kita bersukacita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menjadikan hari ini untuk setiap kita. Tuhan telah memberikan kesempatan yang baru kepada setiap kita untuk datang menghampiri Dia. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya. Sekarang adalah waktunya untuk kita duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk kita belajar dari firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita,
Kita bersatu di dalam doa, memohon Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa menyertai kita, menolong kita dan memampukan kita untuk dapat benar-benar menangkap pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga pada minggu pagi ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami bersama-sama berdoa biar kiranya Tuhan disukakan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga setiap kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kuduskan waktu ini untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami semua sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Ya, inilah adalah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yakni bersukacitalah senantiasa. Rasanya tentu kita semua ingin menerapkan, ingin melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita ingin untuk bersukacita senantiasa. Tetapi kita semua sekarang saat ini sedang berada di tengah pandemi virus corona. Mungkin kita berkata, rasanya bosan, kita nggak bisa bersukacita. Tetapi kita mungkin merasa bosan karena apa? Karena seharusnya di usia muda kita bisa bertemu dengan teman-teman kita bisa bersosialisasi. Tetapi karena pandemi ini, proses sosialisasi itu dibatasi sedemikian rupa, sehingga kita tidak leluasa untuk bersosialisasi, sehingga kita tidak leluasa untuk bertemu dengan teman-teman yang biasanya di sekolah bertemu, tapi sekarang sekolah dari rumah masing-masing. Atau mungkin ada kerinduan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu. Tetapi karena pandemi ini, maka niat tersebut harus ditunda terlebih dahulu. Sehingga kita merasa bosan, kita harus ada di rumah. Kita berpikir kalau kita bisa pergi ke suatu tempat yang kita inginkan, tentunya mungkin kita bisa bersukacita. Tetapi di tengah pandemi ini kita masih harus terus banyak diam di rumah. Belum lagi masalah-masalah yang lain yang lahir karena pandemi ini. Seringkali di tengah pandemi ini kita merasa bosan, kita merasa jenuh, dan kita berkata, rasanya aku nggak sukacita. Tetapi kita mau belajar pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mau mengajarkan Be Generation untuk bersukacita senantiasa. Pada hari ini saya akan beri 3 resep bersukacita senantiasa itu. 3 resep ini saya singkat menjadi ABC, supaya lebih mudah untuk kita ingat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah ABC supaya kita bisa terus sukacita, supaya kita bisa bersukacita senantiasa. Kita mulai dari yang A atau A. A itu kepanjangannya adalah attitude atau sikap kita. Ketika kita ingin bersukacita, ketahuilah bahwa sikap kita bermain peran sangat penting. Ketika kita gagal menyikapi segala sesuatu dengan baik, ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, dan kita gagal menyikapinya, attitude kita salah menyikapinya, maka kita tidak akan bersukacita.
Tetapi sebaliknya apabila kita dengan benar menyikapi apa yang terjadi di dalam hidup ini, maka kita dapat merasakan sukacita itu. Jadi sikap yang benar itu sesungguhnya menentukan kita sukacita atau tidak di dalam hidup ini. Saya ambil contoh yang paling real dan nyata. Ada seorang bernama Nick Vujicic. Sejak lahir, Nick Vujicic ini dilahirkan tanpa tangan dan tanpa kaki. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kehidupan seorang Nick Vujicic karena dia tidak punya tangan dan dia tidak punya kaki. Karena berbagai kesulitan yang harus dihadapinya, bahkan dia dibully oleh teman-temannya. Pada awalnya dia menyikapi kekurangannya itu secara negatif. Dia salah menyikapi apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Hingga dia putus asa dan dia mencoba untuk bunuh diri beberapa kali. Tidak ada sukacita di dalam kehidupannya karena dia salah menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi cerita berubah ketika Nick Vujicic sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Nick Vujicic bisa melihat kekurangannya itu sebagai kelebihan yang bisa Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita dapat melihat sekarang Nick Vujicic bahkan menjadi seorang motivator dan hamba Tuhan yang dipakai di tengah kekurangannya. Kekurangannya tetap sama, dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Setelah menerima Tuhan Yesus tetap tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi sikapnya berubah. Yang awalnya sikapnya salah, merasa putus asa, merasa kecewa, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menyikapinya dengan baik, dengan positif, dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Maka kita dapat melihat betapa sukacitanya kehidupannya saat ini. Saat ini kehidupan Nick Vujicic dapat dikatakan penuh dengan sukacita. Dia dapat menjadi motivator bagi banyak orang. Karena apa? Karena dia menyikapi segala sesuatu dengan benar. Oleh karena itu, menyikapi segala sesuatu dengan benar itu sangat penting. Sebab itu dapat menentukan sukacita kita. Mari kita mulai belajar. Yang pertama ini adalah attitude sikap kita terhadap apa yang terjadi di dalam hidup ini. Mari kita mulai belajar untuk menyikapi segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan positif. Lihat dari sudut pandang yang positif, sebab Tuhan itu selalu baik. Maka kita harus berpikir selalu baik, kita harus berpikir selalu positif. Sikapi segala sesuatu dengan baik, sikapi segala sesuatu dengan positif. Maka sukacita itu akan hadir dalam kehidupan kita. Saat kita memasuki kehidupan yang baru, hari yang baru, sikap apa yang kita pakai untuk memulai hari itu sangat menentukan. Kalau kita mulai hari itu dengan mengeluh, dengan khawatir, maka sepanjang hari itu tidak akan ada sukacita. Tetapi kalau kita memulai hari itu dengan bersyukur, dengan tersenyum kepada Tuhan, dengan tersenyum kepada orang tua, dengan tersenyum kepada saudara-saudara, hari itu akan menjadi hari yang indah dan penuh sukacita. Maka yang pertama, attitude kita, sikap kita dalam segala sesuatu menentukan sukacita kita. Maka sikapi segala sesuatu dengan baik dan dengan positif. Yang B adalah balance atau keseimbangan. Kalau kita rindu sukacita senantiasa di dalam segala sesuatu ini, kita harus seimbang. Ada orang yang lebih suka kerja, makanya disebut workaholic. Ada orang yang lebih suka belajar melulu. Bahkan ada orang yang lebih suka main dalam hidupnya. Ya tapi dengan begini aku senang kok. Dengan begini aku sukacita. Main terus kan sukacita. Tapi ketahuilah, kalau kita nggak seimbang, sukacita itu semu. Ketika permainan itu diambil mungkin dari kehidupan kita, maka kita tidak akan merasa sukacita lagi. Karena sukacita yang sesungguhnya hadir di dalam keseimbangan. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bekerja, ada waktu bahkan untuk beristirahat. Karena di tengah pandemi ini istirahat berperan penting untuk menjaga imunitas tubuh kita. Segala sesuatunya harus seimbang. Jangan cuma bekerja
Jangan cuma belajar, jangan cuma bermain, tetapi atur kehidupan kita sedemikian rupa sehingga ada waktunya bekerja, ada waktunya belajar, ada waktunya bermain, dan ada waktunya beristirahat. Segala sesuatunya harus seimbang, sebab segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Maka yang kedua adalah balance, keseimbangan. Mari kita mulai mengatur kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih seimbang antara bekerja, antara belajar, bermain, beristirahat, semuanya seimbang. Waktu dengan teman-teman, waktu dengan orang tua, waktu dengan adik kakak kita, semuanya seimbang. Termasuk waktu dengan Tuhan. Karena seimbang ini bukan hanya berbicara tentang bekerja, belajar, dan bermain saja, tetapi keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan rohani. Jangan kita terlalu duniawi sehingga kita melupakan yang rohani. Sebab dunia hanya menawarkan sukacita-sukacita yang semu. Tetapi kita harus ada juga kehidupan rohani yang baik. Harus seimbang antara kehidupan jasmani dan kehidupan duniawi dan kehidupan rohani. Gak juga harus selalu rohani, harus diam di kamar berdoa, terus temennya ngajak main, gak mau, saya mau berdoa terus. Itu nggak jadi rohani, malah jadi norak nanti. Saat kita keluar rumah, kita udah melihat dunia berubah dengan perubahan yang sedemikian cepatnya. Karena kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus anak Allah sendiri, dia ketika ada di bumi bukan cuma berdoa saja, tetapi ada waktunya Tuhan Yesus melayani. Ada waktunya Tuhan Yesus bergaul dengan saudara-saudaranya, nemenin mamahnya ke pernikahan, tetangga mungkin. Ada waktunya Tuhan Yesus istirahat. Dan ada waktunya juga Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus anak Allah itu memberikan contoh dan teladan kepada setiap kita. Hidupnya begitu seimbang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tentu harus meniru apa yang telah Tuhan Yesus teladankan. Bagaimana Tuhan Yesus mengatur kehidupannya sedemikian rupa, sedemikian seimbangnya. Karena seimbang juga, keseimbangan itu juga merupakan rahasia dari hidup penuh dengan sukacita. Maka rahasia yang kedua, seimbang. Segala sesuatu harus dilakukan secara seimbang. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu adalah karakter. Karakter kita menentukan sukacita kita dalam hidup ini. Kalau kita karakternya negatif, maka kita nggak akan merasakan sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Tetapi kalau kita memiliki karakter yang positif, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita dapat tetap bersukacita. Contohnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika ada di dunia ini, Tuhan Yesus bukan seperti artis-artis yang diidolakan sedemikian rupa, dijunjung tinggi. Tetapi Tuhan Yesus bahkan ditolak di Yerusalem. Tuhan Yesus bahkan ditolak oleh saudara-saudaranya. Bahkan Tuhan Yesus ditolak oleh ciptaannya sendiri. Dengan cara menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dihina sedemikian rupa di atas kayu salib. Tuhan Yesus dicemooh, dicambuk. Tetapi ada satu karakter Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Maka kehidupan Tuhan Yesus, saya pun yakin, dipenuhi dengan sukacita. Sebab Tuhan Yesus memiliki karakter yang baik. Tuhan Yesus mau mengampuni. Coba bayangkan kalau orang-orang yang nggak mau mengampuni. Misalnya ada orang berbuat salah kepada dirinya, dan dia nggak mau mengampuni orang itu. Karakternya dia pendendam. Dia menaruh dendam, lihat pembalasan lebih kejam. Karakternya sedemikian keras. Dia nggak mau mengampuni. Ketika orang yang menyakiti itu udah tidur nyenyak, kita orang yang disakiti dan tidak mau mengampuni itu nggak bisa tidur nyenyak. Kita selalu kepikiran bagaimana caranya membalas dendam kepada orang itu. Kita selalu berpikiran negatif karena kita nggak mau mengampuni orang itu. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya hidup ini. Sangat jauh dari kata sukacita. Kenapa? Karena karakter yang salah. Karena karakter yang negatif.
Nah, karena itu karakter berperan penting. Lihat juga Rasul Paulus yang menulis surat Tesalonika ini. Rasul Paulus dipenjara, Rasul Paulus menderita karena Injil. Sebagai manusia, kalau dia cuma mengasihani diri, karakternya mengasihani diri terus, dia tidak akan pernah sukacita. Tetapi kalau kita baca surat-surat Rasul Paulus, surat-suratnya dipenuhi dengan sukacita. Karena apa? Karena Rasul Paulus adalah pribadi yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan seorang Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan beri, Rasul Paulus selalu mengucap syukur. Itu karakter seorang Rasul Paulus. Dan karena karakter itu, di tengah berbagai keadaan sekalipun, Rasul Paulus dapat tetap bersukacita. Oleh karena itu, karakter bermain penting. Jangan bilang, aku udah memang begini dari sononya, karakterku udah seperti ini dari sananya. Karakter itu bisa berubah kalau kita mau berubah. Lihat Rasul Paulus, orang yang sedemikian dingin, pembunuh berdarah dingin, orang yang sedemikian keras, tapi saat bertemu dengan Tuhan Yesus, karakternya berubah menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, menjadi pribadi yang penuh dengan bersyukur kepada Tuhan, menjadi pribadi yang begitu positif dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita melihat bahwa dalam kehidupan Rasul Paulus, penulis kitab Tesalonika ini sendiri, bahwa sesungguhnya karakter itu bisa berubah. Maka jangan bilang, aku memang begini dari sananya. Karena sebagai manusia, karakter bisa diubah. Apalagi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Percayalah, Dia sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk mengubah karakter kita. Maka milikilah karakter-karakter yang alkitabiah, karakter-karakter yang positif, karakter-karakter yang baik, sehingga kehidupan kita dapat dipenuhi dengan sukacita. Jadi ini adalah 3 rahasia untuk kita dapat bersukacita senantiasa. Yang pertama, attitude, sikap kita mempengaruhi sukacita kita. Kedua, B, balance, keseimbangan dalam segala sesuatu. Itu juga menentukan sukacita kita. Dan yang ketiga, C, karakter kita menentukan sukacita dalam hidup kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Saya bagikan simple mungkin supaya ini selalu diingat dan dijadikan bekal untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mulai terapkan firman Tuhan ini supaya kita dapat benar-benar bersukacita senantiasa di dalam kehidupan kita. Apapun musim kehidupan kita, di dalam Tuhan kita dapat tetap bersukacita. Mari Be Generation pasti bisa melakukan firman Tuhan. Ingat ABC, attitude, balance, dan karakter. Ketiga-tiganya berperan penting dalam sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur di kesempatan kali ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyikapi segala sesuatu dengan baik, dengan positif, melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamata kami manusia. Ajarlah kami juga mengatur kehidupan kami sedemikian rupa sehingga seimbang, tidak berat sebelah, dan terus bentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter-karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun musim kehidupan kami dapat tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Be Generation yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga setiap mereka dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan dan tetap bersukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya atas studimu, atas kuliahmu,
atas masa depanmu, atas apapun yang dikerjakan tanganmu, bahkan yang sudah bekerja diberkati di dalam pekerjaanmu. Oleh sebab itu rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati rekan-rekan Be Generation sekalian.